Penelitian merupakan patofisiologi dari rinitis. Dikutip dari Journal of Clinical Medicine tahun 2021, rinitis menggambarkan pola gejala sebagai akibat dari peradangan hidung dan atau disfungsi mukosa hidung. Rinitis juga merupakan penyakit yang umum dan mencakup banyak subtipe berbeda dengan menggambarkan pola gejala hidung seperti hidung tersumbat atau obstruksi, lalu rhinorea, bersin, dan pruritus yang muncul sebagai akibat dari peradangan dan atau disfungsi mukosa hidung. Lalu rinitis merupakan faktor risiko untuk kondisi lain seperti sinusitis dan asma. Rinitis dapat dikaitkan dengan banyak pemicu etiologi seperti infeksi, respon alergi tipe langsung, iritan yang terhirup, pengobatan, gangguan hormonal, dan disfungsi sistem syaraf. Rinitis pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 3 fenotip klinis utama. Yang pertama ada rinitis alergi, yang kedua ada rinitis infeksius, dan yang ketiga ada rinitis non-alergi non-infeksius. Namun pada kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut terkait rinitis alergi. Rinitis alergi didefinisikan sebagai respon hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh imunoglobulin A terhadap spektrum alergen lingkungan yang dihirup. Rinitis alergi ditandai dengan rhinorea anterior atau posterior, hidung tersumbat atau bersin, gatal pada hidung, dan bersin yang terjadi selama lebih dari 1 jam pada 2 hari berturut-turut atau lebih. Rinitis alergi terjadi apabila alergen terhirup dan menempel pada mukosa hidung, lalu akan berdifusi ke jaringan hidung. Kemudian, antigen presenting cell atau APC akan memecah antigen menjadi peptida antigenik dan bermigrasi ke kelenjar getah bening untuk menyajikan peptida tersebut kepada limfosit T CD4 plus naif atau T cell. Nah, proses aktivasi limfosit T CD4 mencakup interaksi antara reseptor T cell permukaan spesifik dengan kompleks alergen MHC kelas 2 pada APC. Sel dendritik dan sinyal dari presentasi antigen membantu diferensiasi sel T helper naif menjadi T helper 1 atau T helper 2. Limfosit T helper 2 akan mengaktifkan produksi sitokin spesifik yang menyebabkan sintesis antibodi imunoglobulin E dari sel B. Nah, antibodi imunoglobulin E memiliki kemampuan untuk mengikat reseptor afinitas tinggi pada permukaan sel dendritik. Pada reseptor afinitas rendah pada monosit makrofag dan limfosit B, dan pada reseptor tetramerik afinitas tinggi pada sel mast dan pada basofil. Interaksi terakhir akan menginduksi reaksi alergi seluler dan mengaktifasi beberapa kaskade pensinyalan. Salah satu di antaranya menyebabkan eksositosis granula dan pelepasan mediator inflamasi yang telah terbentuk atau baru dibuat seperti histamin, leukotrien, prostaglandin, faktor aktivasi trombosit, dan lain-lain. Keistimewaan produk nasal spray yaitu memungkinkan pengiriman obat secara langsung ke area yang membutuhkan seperti rongga hidung. Ini membantu untuk mengatasi masalah seperti alergi, hidung tersumbat, dan infeksi saluran pernafasan dengan cepat dan efisien. Menggunakan obat ini, pastikan terlebih dahulu bahwa kita telah cuci tangan dan telah membersihkan hidung. Lalu, untuk mengecek apakah sisa sediaan obat ini masih tersisa atau tidak, adalah dengan cara kita memposisikan terlebih dahulu nasal spray-nya secara tegak lurus seperti ini. Lalu kita melihat pada sinar terang atau cahaya terang untuk melihat atau mengintip pada celah bagian sini apakah sisa permukaan cairan dari obatnya ini masih ada apa tidak. Namun, untuk penggunaan pertama dari obat ini, kita harus mengocok terlebih dahulu selama kurang lebih 10 detik. Karena obat ini baru bisa digunakan apabila sudah dalam bentuk cairan. Lalu, untuk penggunaannya adalah kita buka terlebih dahulu pada tutupnya, lalu semprotkan pada tiap lubang hidung. Untuk disemprotkan pada hidung di bagian kanan, maka lubang hidung bagian kiri harus ditutup terlebih dahulu. Begitu juga apabila kita ingin menyemprotkan pada lubang hidung bagian kiri, maka lubang bagian kanan juga harus ditutup. Lalu penggunaannya, setelah disemprotkan, maka kita dapat membilas dengan bilasan air hangat. Namun perlu diperhatikan bahwa bilasan air hangatnya jangan sampai masuk ke dalam tutup lubang dari nasal spray-nya. Alternatif lain, kita dapat menggunakan tisu, lalu dibilas di bagian tutupnya ini. Setelah selesai digunakan, maka kita dapat menutup nasal spray-nya. Perlu diperhatikan bahwa pada penggunaan pertama, pada anak-anak usia 12 tahun hingga
dewasa pada penggunaan pertama dapat digunakan 2 kali pada tiap masing-masing lubang hidung. Lalu apabila keadaannya telah baik, dapat dikurangi dosisnya menjadi 1 kali sehari, 1 kali semprot pada tiap lubang hidung. Lalu untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun dapat digunakan 1 kali semprot saja pada tiap lubang hidung, penggunaannya sama 1 kali sehari. Perlu diperhatikan juga bahwa nasal spray ini jangan sampai berbagi dengan orang lain pada botol yang sama untuk menghindari kejadian atau efek yang tidak diinginkan atau tertularnya flu antara pasien satu dengan pasien yang lain.